Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk terkait penyediaan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka hijau di kawasan Kalijodo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 23 Mei 2016. Penandatanganan perjanjian kerjasama sendiri dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah bersama Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Hari Budi Hartanto. Adapun fasilitas yang akan dilengkapi pada pembangunan RTH yakni taman, monumen, lintasan jogging, lintasan sepeda, skatepark, dan sejumlah fasilitas lainnya. Sedangkan untuk RPTRA sendiri yakni sarana bermain anak, olahraga, pendidikan, taman, dan yoga. Pembangunan RPTRA Kalijodo nanti akan dibangun dengan menggunakan Corporate Social Responsibility atau CSR. Rencananya, RPTRA dan RTH Kalijodo ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2016, sehingga kawasan ini bisa menjadi lokasi perayaan malam pergantian tahun. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, dalam pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta melibatkan komunitas dari sepeda dan skateboard. Pembangunan RPTRA sendiri tidak terlalu luas, hanya sekitar 5.000 meter persegi, dan yang luas yakni pada bagian taman dengan luas 2,6 hektar. Secara keseluruhan, RPTRA dan RTH menjadi satu dan dilengkapi dengan ruang komunitas sepeda, skateboard, dan masih banyak fasilitas lainnya. Kita juga libatkan komunitas sepeda, termasuk ya skateboard, macam-macam. Jadi mereka yang akan ikut. Dua-duanya RPTRA sedang aja. Jadi ada Kalijodo itu ada RPTRA yang kecil yang dekat untuk yang lain itu taman untuk sepeda, untuk jadi yang RPTRA itu mau berapa? 5.000 ya. RPTRA 5.000. Yang taman itu 2,6 hektar sangat besar. Gak nyambung ya. Jadi ada sisi yang taman, ada sisi yang digabung. Cukup ya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuka pelatihan pencegahan bencana, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 23 Mei 2016. Pelatihan ini ditujukan untuk 22 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan UKPD seprovinsi DKI Jakarta. Para SKPD ini akan mengikuti pelatihan selama 3 hari. Nantinya, pelatihan dibagi menjadi 2 gelombang yang diikuti 545 peserta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berharap pada pelatihan ini semua PNS bisa menguasai cara penggunaan alat penanggulangan keselamatan dan minimal mengerti penggunaan tabung apar dan hidran, sehingga para pegawai mengetahui standar operating prosedur atau SOP mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, nantinya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran ataupun bencana lainnya, maka pegawai sudah siap menanggulanginya dengan menolong dan mengevakuasi. Saya harap pelatihan ini semua PNS siapapun harus kuasai. Minimal Anda ngerti lah tabung itu waktu diambil seperti apa, hidran seperti apa. Saya ingin SOP keselamatan kesehatan kerja kita itu betul-betul kita serius ikuti. Jadi kalau kita ikutin SOP, itu yang membuat bangsa yang sudah maju, dia ikutin SOP untuk keselamatan kesehatan kerja ya begitu. Anda harus cek terus apa yang dilakukan. Kalau yang lain boleh sembarangan, tapi kalau sudah bicara keselamatan, bisa. Nah, saya harap pelatihan yang betul
Ini bukan buat saya atau buat siapa-siapa. Ini buat bapak ibu sendiri. Siapa tahu memang diizinkan terjadi sesuatu. Sehingga kita sudah siap bagaimana nolong teman, bagaimana kerja yang baik, yang sehat. Ya kan, ada bencana, lari kemana, evakuasi, semua jelas. Tempatnya kemana, itu semua ditentukan. Dan tandanya semua harus jelas. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Sebanyak 10 bangunan liar di Jalan Kebon Jahe Kober, Gang 6, RT 1, RW 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dibongkar Senin 23 Mei 2016. Pembongkaran dilakukan lantaran bangunan tersebut hampir menutup separuh jalan dan mengganggu pengendara yang melintas. Pembongkaran 10 bangunan ini dilakukan oleh puluhan petugas gabungan dari PPSU dan Satpol PP dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dan TNI. Tidak hanya itu, dalam pembongkaran ini 1 unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembongkaran. Ke-10 bangunan semi permanen ini telah ditinggalkan penghuninya, sehingga proses pembongkaran berjalan kondusif. Itu kurang lebih ada 10 bangunan. Kenapa menurut sangat mengganggu atau gimana Pak? Karena mengganggu, karena menutupi badan jalan. Jadi masyarakat mau jalan pun cuma bisa 1 motor aja. Sementara lebar jalan udah 3 meter lebih. Ini jalan utama masyarakat. Jalan utama masyarakat, mereka menggunakan setiap aktivitas mereka melalui jalan ini. Digunakan kemana Pak? Ini langsung jalan tembus ke Jalan Kebon Jahe Kober 5. Kebon Jahe Kober 5. Kelurahan digunakan. Menembus Tanah Abang atau Wali Kota. Bang, Iya, karena gini, kenapa harus dibongkar sekarang? Kita lagi memang melaksanakan program 5T dan penghuni liar ini mereka juga berdagang, dan kita relokasi kok, ke pasar terdekat semuanya, fungsi jalan lingkungan. ada saluran di bawahnya nggak Pak Lurah? Saluran ada, habis ini anak-anak teman-teman dari Tata Air masuk, teman-teman dari Bina Marga juga masuk semua. Dari Jakarta Pusat, Adi Alfian memberitakan. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar operasi pasar menjelang bulan suci Ramadan. Operasi pasar dilakukan dengan menggelar pasar murah di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Senin 23 Mei 2016, harga sejumlah bahan pokok di pasar-pasar tradisional mulai naik akibat ulah spekulan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan operasi pasar murah bagi sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, terlebih menjelang bulan suci Ramadan 1437 Hijriah saat ini. Lebih lanjut, Jarod menegaskan, saat ini memang para tengkulak dan spekulan sudah mulai bermain dengan melakukan penimbunan barang, dan lawan mereka harus pemerintah dengan menggelontorkan sebanyak mungkin barang kebutuhan sehingga tidak terjadi kelangkaan barang. Operasi pasar terus menerus. Nanti dalam waktu dekat kita akan operasi pasar untuk kebutuhan pokoknya. Dengan menggelar pasar murah di titik gitu. Enggak, ini para tengkulak spekulan kan sudah mulai bermain ini. Ya, kalau mereka bermain, nimbun dan sebagainya, lawannya tidak bisa kecil-kecil, lawannya pemerintah. Ya, kami akan gelontorkan. Apa misalkan? Ya, dia misalnya stok atau mengupayakan harga beras, ya beras kita gelontor, menimbun harga beras kita gelontor beras, kan gitu kan. Apa daging? Ya main-main gitu ya, kita gelontor daging. Minta apa sekarang? Bawang ya, bawang merah ya, bawang merah kita juga punya gudang ya. Ketika sangat melonjak dimainkan oleh tengkulak ya, para spekulan itu kita akan hajar di situ. Import ilegal ya kita tangkap, kan gitu kan ya. Tidak boleh gitu ya, apalagi untuk mendekati puasa Lebaran ini ya. Dari Jakarta, Agung Supriyanto memberitakan.